Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, langsung saja Ibu di sini akan mengabsen kehadiran teman-teman semuanya. Baiklah, Titin, Hadiro. Liza, Hadiro. Ega, Sakit bu. Zunika, Keluar kota. Tania, Hadiro. Baiklah, berarti 2 orang yang tidak masuk, 1 sakit dan 1-nya izin. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di sini Ibu akan membahas mengenai memahami ketentuan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini ada beberapa poin yang Ibu akan jelaskan kepada kalian semua. Yang pertama itu pengertian rezeki, yang kedua itu macam-macam rezeki, yang ketiga itu dalil perintah mencari rezeki, yang keempat itu isi kandungan surah Al-Quraish dan surah Al-Insyirah, dan yang terakhir itu keterkaitan surah Al-Quraish dan Al-Insyirah tentang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk anak-anak semuanya harap didengarkan dan diamati. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian rezeki. Nah, jadi rezeki itu sendiri menurut bahasa yaitu penghidupan. Sedangkan menurut para ulama, rezeki yaitu segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat sehat, pakaian, kesehatan, anak, istri. Nah, itu semua merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, macam-macam rezeki. Nah, di mana di sini ada 2 bentuk atau macam-macam rezeki. Yang pertama itu rezeki yang bersifat umum. Yang kedua yaitu rezeki yang bersifat khusus. Nah, sedangkan rezeki yang bersifat umum yaitu segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi badan, berupa harta, rumah, kendaraan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, jadi apabila sesuatu yang berupa harta, badan, dan sebagainya yaitu merupakan sifatnya rezeki yang bersifat umum. Nah, kemudian rezeki yang bersifat khusus, di mana di sini segala sesuatu yang membuat tegaknya agama seseorang. Artinya di sini seseorang tersebut akan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi anjuran-anjuran yang telah Allah berikan. Misalkan ibadahnya 5 waktu sholat terus puasanya nggak pernah bolong. Nah, seperti itu misalnya. Mengerti anak? Mengerti bu. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Tidak. Baiklah, Ibu akan lanjutkan. Jadi pada poin kedua di sini Ibu akan menjelaskan tentang dalil atau perintah mencari rezeki. Nah, pada surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Kemudian pada surah Ar-Ra'd ayat 26 artinya Allah meluaskan rezeki dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Artinya, carilah rezeki dunia dengan secukupnya, namun jangan melupakan akhirat. Karena apa? Karena dunia itu hanya sementara, sedangkan kehidupan yang sesungguhnya yaitu di akhirat nanti. Namun penyebab
mempersempitnya rezeki itu sendiri, yaitu maksiat. Rasulullah mengatakan bahwasanya seseorang yang diharamkan memperoleh rezeki disebabkan oleh dosa yang ia lakukan, yaitu maksiat. Adapun cara yang dapat memperlancar rezeki, yang pertama itu tawakal dan takwa. Takwa yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha dan berdoa secara bersungguh-sungguh. Yang kedua yaitu istighfar. Istighfar artinya permohonan ampun. Permohonan ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, sedekah dan infak. Sedekah dan infak merupakan amal ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Seseorang yang melakukan sedekah atau infak, maka pahala dan berkah serta harta akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk poin ini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Baiklah. Tidak, Bu. Kemudian ketentuan rezeki di dalam Quran surah Al-Quraish dan Quran surah Al-Insyirah. Nah, di sini isi kandungan Quran surah Al-Quraish, di mana surah Al-Quraish merupakan salah satu surah Makkiyah. Surah yang menempati surah ke-106 di dalam Al-Quran. Surah Al-Quraish diturunkan setelah surah At-Tin, di mana surah Al-Quraish menceritakan tentang keadaan dan kebiasaan kaum Quraisy. Isi kandungan Quran surah Quraish yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka. Karena itu mereka diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Quran surah Al-Insyirah, di mana Quran surah Al-Insyirah yaitu surah ke-94 dalam Al-Quran. Surah Al-Insyirah termasuk surah Al-Makkiyah dan diturunkan setelah surah Ad-Duha. Nah, surah Al-Insyirah berkenaan dengan sikap orang-orang musyrik yang selalu menghina dan mengolok-olok kefakiran kaum muslimin. Dalam surah Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah dengan menyebutkan banyak nikmat yang Dia berikan kepada beliau. Di antaranya yaitu dilapangkan dadanya, ditinggikan derajatnya, dan dihilangkan beban-beban serta memberikan kemudahan di balik setiap kesulitan. Untuk isi kandungan surah Al-Quraish dan surah Al-Insyirah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Saya, Bu. Ya, silakan. Bu, di sini saya belum paham tentang pokok kandungan surah Al-Quraish. Tolong Ibu jelaskan lagi secara rinci. Baiklah, jadi berkaitan dengan isi kandungan surah Al-Quraish. Surah Al-Quraish di sini yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Quraisy agar kaum Quraisy ini menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Karena apa? Karena kaum Quraisy ini sendiri, di mana kaum ini kaum yang selalu diberikan Allah nikmat-nikmat dan keberkahan-keberkahan serta rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surah ini dapat disimpulkan bahwasanya Allah memerintahkan kaum Quraisy agar selalu menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apakah paham? Jadi di sini saya menarik kesimpulan bahwa Allah itu menyuruh kaum Quraisy untuk menyembah Allah. Karena mereka ini kan kaum-kaum yang sering diberi nikmat.
Jadi intinya mereka itu tidak mau dan tidak bersyukur terhadap Allah, begitu ya Bu? Ya, seperti itu. Makasih Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baiklah. Poin terakhir yaitu keterkaitan Quran surah Quraisy dan Al-Insyirah tentang ketentuan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya kedua surah tersebut memberikan pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan rezeki untuk segala kebutuhan manusia. Intinya, asalkan manusia itu sendiri ingin berusaha dan selalu berusaha untuk mencari rezeki, maka insya Allah akan Allah permudahkan dalam segala urusannya. Kemudian, rezeki Allah Subhanahu wa taala bagi makhluk beraneka macam bentuknya. Semisalnya saja di dalam surah Quran Quraisy bahwasanya rezeki dari Allah berupa harta, hasil perniagaan, makanan yang dapat menghilangkan rasa lapar, serta rasa aman dari kecemasan dan ketakutan di sepanjang daerah. Nah, di dalam surah Al-Quraisy tersebut tersirat perintah agar manusia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan makhluk lainnya. Nah, kemudian banyak hikmah-hikmah yang dapat diambil dari Quran surah Al-Quraisy dan Al-Insyirah. Yang pertama itu berusaha dengan sungguh-sungguh dalam meraih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak berhenti dan bermalas-malasan ketika telah selesai mengerjakan suatu kegiatan. Yang ketiga, menjaga diri dari segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjemput rezeki. Yang keempat, bersyukur, istighfar, rajin mengerjakan sholat dan menerima apa adanya serta bekerja keras untuk menjemput rezeki dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kelima, memanfaatkan hasil dan usaha yang telah dilakukan untuk kepentingan diri agama sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu saja poin submateri yang telah Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk anak-anak ada yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Ada yang belum paham? Saya Bu. Ya, silakan. Bagaimana cara agar rezeki berjalan dengan lancar? Baiklah, mungkin kamu tidak begitu mendengarkan penjelasan Ibu tadi. Di sini ada beberapa poin agar rezeki berjalan lancar. Yang pertama itu takwa dan tawakal. Nah, takwa yaitu takut kepada Allah dengan selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Sedangkan tawakal yaitu berserah diri kepada Allah dan selalu berusaha dan berdoa secara bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu istighfar. Istighfar artinya permohonan ampun, di mana permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Allah akan membukakan pintu maaf, pintu permohonan ampun bagi siapa yang ingin memohon ampunan kepada Allah secara bersungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga yaitu sedekah dan infak. Sedekah dan infak merupakan amal ibadah yang selalu dianjurkan dalam Islam, di mana seseorang yang melakukan sedekah atau infak, maka rezeki, harta dan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut jika kita berinfak atau bersedekah rezeki kita akan habis. Tidak. Karena apa? Karena orang yang bersedekah dan berinfak tersebut, maka rezekinya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Apakah sudah paham? Paham. Baiklah, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada, maka di sini Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Titin, di sini Ibu ingin bertanya mengenai macam-macam rezeki. Tolong sebutkan
dan jelaskan. Rezeki itu ada dua. Yang pertama itu rezeki yang bersifat umum. Yang kedua rezeki yang bersifat khusus. Rezeki yang bersifat umum ini contohnya seperti harta, seperti rumah, kesehatan, baik itu diperoleh dengan cara halal maupun dengan cara haram. Ya. Sedangkan rezeki khusus ini segala sesuatu yang membuat tegaknya agama, seperti misalnya ilmu yang dipelajari itu ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang soleh. Oh iya. Baiklah, kemudian Ibu akan bertanya kepada Tania, hikmah dari mempelajari yang terdapat di dalam Quran surah Al-Quraisy dan Al-Insyirah. 1. Berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki. 2. Tidak berhenti dan bermalas-malasan. 3. Bersyukur, rajin mengerjakan sholat dan bersedekah. 4. Tidak berputus asa dalam menghadapi kesulitan. Ya, baiklah. Jadi itu macam-macam dari rezeki dan hikmah dalam mempelajari Quran surah Al-Quraisy dan Al-Insyirah. Masih ada yang belum paham? Tidak. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka di sini Ibu ingin kalian menyimpulkan mengenai materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Jadi, bagi siapa yang bisa menyimpulkan tentang pengertian rezeki dan macam-macam rezeki, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Baiklah, silakan. Jadi di sini menurut kesimpulan dari ulama, rezeki itu merupakan segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah berikan untuk umatnya. Ya, Misalnya seperti berupa pakaian, makanan, istri, dan anak-anak. Itu juga termasuk rezeki. Begitu pula anak laki-laki dan anak perempuan termasuk rezeki. Termasuk pula dalam hal ini adalah kesehatan, pendengaran, dan juga penglihatan. baiklah. Dan macam-macam rezeki di sini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama rezeki yang bersifat umum, yang kedua bersifat khusus. Ya, penjelasannya bisa dijelaskan? Kalau rezeki yang bersifat umum ini seperti harta, rumah, kesehatan, baik itu dari harta yang halal maupun harta yang haram. Sedangkan yang khusus ini segala sesuatu yang membuat tegaknya agama, misalnya seperti ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang soleh. Baiklah, ya, benar sekali itu mengenai pengertian rezeki dan macam-macam rezeki. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan mengenai cara memperlancar rezeki. Saya, Bu. Baiklah, silakan Tania. 1. Takwa, tawakal, istighfar, sedekah, dan infak. Bisa tahu penjelasannya? Tidak. Oh, baiklah. Jadi di sini Ibu akan meluruskan dari kesimpulan-kesimpulan kalian bahwasanya pengertian rezeki itu sendiri yaitu segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita berupa nikmat sehat, pendengaran, penglihatan, suami, istri, anak perempuan ataupun anak laki-laki. Kemudian macam-macam rezeki itu ada dua, yaitu rezeki yang bersifat umum dan rezeki yang bersifat khusus. Kemudian yang mempersempit rezeki itu yaitu maksiat, dan yang memperlancar rezeki itu yaitu takwa, tawakal, istighfar, sedekah, dan infak. Kemudian sedangkan untuk isi kandungan surah Al-Quraisy yaitu Allah memerintahkan kaum Quraisy untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Sedangkan untuk isi kandungan surah Al-Insyirah yaitu Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah dengan menyembuhkan banyak nikmat yang diberikan kepada beliau. Di antaranya dengan
dilapangkan dadanya, ditinggikan derajatnya, dan diberikan kepada beliau nikmat-nikmat yang tiada duanya, serta dihilangkan beban-bebannya. Kemudian hikmah dari Quran surah Al-Quraisy dan Al-Insyirah itu sendiri yaitu yang pertama, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Kemudian ikhlas dalam bekerja untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, serta menjaga diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika bekerja untuk menjemput rezeki. Jadi, itu saja kesimpulan yang dapat Ibu simpulkan dari pertemuan kita pada kali ini. Untuk pertemuan kedepannya, semoga kita lebih baik lagi dalam proses belajar mengajar. Dan akhir kata, untuk mengakhiri pertemuan kali ini ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu akan menutup pertemuan kali ini. Akhirul kalam, Allahumma fiqh ila wa mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.